Kalau misalnya itu teman dari kecil, tapi dia nggak suka lihat diri lu berkembang, itu nggak teman yang baik menurut gua. Iya, itu nggak bisa diklasifikasi jadi Iya teman kan? sih, betul. Bang, gua baru diputusin. Menurut lu saran terbaik yang lu bisa kasih ke gua apa? Coba lu bayangin lu umur 70. Nanti lu ada di ranjang rumah sakit, lu udah nggak bisa ngapa-ngapain. Iya. Lu nggak akan inget lu bad mood karena apa, lu takut mulai karena apa. Kalau ada di Instagram gua atau YouTube gua gitu, gua pin, terus besoknya dihapus sama dia. Oke, jadi kemarin ada pertanyaan dari salah satu followers kita ya. Oke. Menurut lu contoh circle toxic tuh kayak gimana? Contoh circle yang toxic. Iya, kemarin ada pertanyaan yang masuk ke question box Instagram gua. Oke, contoh circle toxic ya. Kalau gue sih nge-spotnya yang pertama pastinya circle yang nggak ngebolehin lu buat jadi orang yang lebih baik, buat jadi orang yang berkembang. Contohnya? Jadi kalau kita lihat ya, ini pasti banyak yang relate juga. Ada misalnya di suatu circle, terus ada satu orang yang dia mau mulai fokus sama hidupnya, dia pengen self improvement, dia pengen mulai benerin hidupnya. Tapi teman-temannya tuh pada narik-narikin dia ke bawah lagi buat kayak, lu nggak usah kayak gitu, lu jadi nggak solid. Ntar jarang nongkrong dibilang nggak solid, gitu-gitulah. Orang-orang yang punya crab mentality dan iri ngelihat perkembangan dari temennya ya? Nah iya, yang mereka tuh apa ya, hobinya tuh stay di tempat yang sama gitu. Lo juga bingung. Nah itu menurut gua kalau lu ada di circle kayak gitu, toxic itu. Kalau misalnya menurut gua pribadi, sesimpel kita bisa lihat circle tuh sehat atau enggak, sesimpel kalau misalnya kita lagi berkembang dalam hidup, misal kita udah mulai sukses nih, Iya. kita bisa lihat teman-teman kita apakah ikut happy, Iya. mendukung, atau kayak berusaha untuk narik kalian lagi ke tempat yang sama. Nah itu. Itu biasanya sering kejadian, misalnya contoh di sekolah deh yang paling gampang. Lu bisa lihat kalau misalnya di sekolah, awal-awal lu masuk sekolah nih, kan lu masuk sebagai siswa baru yang posisinya sama semua. Iya. Begitu ada satu yang misalnya juara nih, juara olimpiade, atau satu jadi ketua organisasi nih. Iya. Kita bisa lihat dari sana, mana orang yang sehat, dan mana orang yang toksik. Iya. Ada yang biasa nggak seneng karena Iya. mereka mikirnya kita awalnya dari tempat yang sama loh. Nah. Tapi kok lu di sana, gua masih di sini. Iya. Itu nggak seneng jadinya. Padahal harusnya mereka ngaca ke diri mereka sendiri dan berusaha perbaikin apa yang kurang dari diri mereka, instead of berusaha narik temennya untuk balik lagi. Iya. Setuju gua. Karena dari sana nggak akan ada yang berkembang kalau misalnya kayak gitu. Iya. Nah terus kalau misalnya dari lu nih, ini kan banyak nih yang ngalamin circle toxic. Ya. Tapi banyak yang nggak berani ninggalin bro. Nah menurut lu gimana? Kalau misalnya menurut gua pribadi, lu sesimpel tinggalin, tapi lu tetap baik ke mereka. Nggak usah lu jahatin yang kayak gimana-gimana. Nggak usah kepahitan juga Nggak ya. usah kepahitan juga. Betul. Lu sesimpel ninggalin, lu fokus sama diri lu sendiri. Dari sana, udah. Kemungkinan juga mereka bakal balik-balik lagi. Iya. Terus kalau ada yang nanya, bang, tapi itu teman gue dari kecil bang, gimana bang? Kalau misalnya itu teman dari kecil, tapi dia nggak suka lihat diri lu berkembang, itu nggak teman yang baik menurut gua. Iya, itu nggak bisa diklasifikasi jadi teman Iya kan? sih, betul. Jadi dulu gua punya teman Iya. yang pengen untuk mulai bisnis, mulai untuk belajar content creating, mulai untuk bikin konten. Tapi mereka takut untuk gagal. Oke. Kalau misalnya gua pribadi, menurut gua, orang kayak gitu nggak akan pernah bisa mulai. Karena mereka di pikirannya udah mind block dulu, mental block dulu. Kalau misalnya menurut lu gimana? Iya, kalau kita ngomongin takut ya, paling banyak pasti orang tuh takut gagal ya. Ya emang pikiran sendiri ini susah dikontrol kan. Kita mau mulai sesuatu, entar pikirannya, entar kalau gini gimana, kalau gini gimana. Tapi ya menurut gue, lu simply nggak akan pernah siap sih di hidup ini. Jadi lu kalau misalnya pengen mulai sesuatu, daripada lu bingung-bingung harus daripada gini, gitu, segala macam. Ya lu simply mulai, kalau gagal ya udah belajar dari kegagalan lu, terus lu mulai lagi. Sama, there is no perfect time kan untuk kita bisa mulai. Oh iya, Karena kita nggak akan pernah yang namanya sempurna. Nggak mungkin ada kondisi yang bakal ideal untuk kalian bisa mulai sesuatu. Iya, biasa orang nunggu, oh ini waktu yang tepat banget nih. Iya. Tapi jadinya nggak mulai-mulai, Nggak mulai-mulai. nunggu itu. Jadi tips buat kalian semua, kalau misalnya kalian mau mulai ya, simply kalian langsung mulai aja apa yang pengen kalian mulai. Percobaan pertama, percaya aku, pasti jelek, pasti gagal, pasti hancur dah. Pasti hancur. Tapi dari sana, pasti bakalan ada yang namanya improvement untuk kalian bisa jadi lebih baik. Jadi segera mulai apa yang pengen kalian mulai. Oke, next ada pertanyaan dari followers kita. Apa resiko paling besar di hidup ini? Jadi resiko kan ada banyak ya. Iya. Lu mulai investasi, lu bisa rugi. Lu mulai bisnis, lu bisa bangkrut. Oke. Lu mulai konten, bisa diomongin orang. Iya. Kalau misalnya menurut gue pribadi, resiko paling besar tuh kalau misalnya di finance namanya the risk of doing nothing. Oke. Uang lu diemin aja, kena inflasi, kena biaya admin tiap bulan, lama-lama nilainya berkurang. Oke. Kalau misalnya menurut gue, dengan kita berdiam diri, itu adalah resiko terbesar, karena kita nggak menambah pengetahuan apapun, skill apapun. Tapi kita tetap consume. Oke. Jadi kita tetap mengurangi apa yang udah kita punya. Kalau menurut lu gimana? Oke. Kalau tadi Jeremy bahas dari finance, gua mungkin ambil terms kehidupan kan. Kehidupan, oke. Ini namanya the risk of regret. The risk of regret. Iya. Jadi gua tuh paling takut di hidup gua untuk gua menyesal. Jadi resiko buat menyesal tuh gua paling parah dah, paling nggak bisa gua.
Jadi maksud gue ngomong gini adalah tiap gue pengen ngelakuin sesuatu, terus gue takut, gue pasti pertimbangin, akankah gue nyesel di masa depan kalau gue nggak ngelakuin itu sekarang. Jadi itu yang bikin gue lebih legowo untuk bisa ngelakuin apapun yang gue mau sekarang. Karena di sini yang gue rasain selama ini, lu lebih baik ngelakuin daripada lu menyesal. Iya, Karena rasa penyesalannya lebih nggak enak ketika lu nggak ngapa-ngapain dibanding lu ngapa-ngapain dan gagal. Iya. Dan yang parahnya rasa penyesalan itu adalah harga yang pasti harus lu bayar. Iya. Kalau lu diem doang. Kalau misalnya lu diem doang, lu takut diomongin, lu nggak mulai apa yang pengen lu mulai. Misal lu mau mulai bisnis, hidup lu nggak akan berubah. Iya. Lu tunda-tunda terus. Ntar lu umur 40 lu lihat ke belakang, aduh coba dulu gua gini. Coba lu bayangin lu umur 70. Nanti lu ada di ranjang rumah sakit, lu udah nggak bisa ngapa-ngapain. Iya. Lu nggak akan inget lu bad mood karena apa, lu takut mulai karena apa. Lu cuma bakal nyesel kenapa nggak mulai. Iya. Menurut lu, kebiasaan kecil apa yang bisa bikin diri lu itu produktif? Oke, kalau gua mungkin olahraga kali ya. Olahraga. Iya. Kenapa? Jadi gue tuh background dikit ya. Gue tuh dulu nggak pernah olahraga, gue dulu obesitas dan segala macam lah. Tapi intinya gue mulai olahraga dan itu bantu banget gue untuk jadi orang yang lebih produktif. Istilahnya kayak ngelakuin hal yang susah kan. Olahraga itu kan sebenarnya nggak nyaman. Iya. Susah, nggak nyaman, capek, ngos-ngosan, sakit. Jadi ngelakuin olahraga itu bikin gue percaya bahwa oh kalau gue ngelakuin hal susah di olahraga aja bisa, ya apalagi di hal-hal yang lain, di kerjaan, di kuliah dan lain-lain gitu sih. Sama, gue setuju sama kata Arkana tadi, olahraga itu salah satu yang penting, tapi menurut gue yang lebih penting, yang paling penting, ini terutama kalau misalnya baru bangun tidur ya. Oke. Lu sesimpel buang HP lu jauh-jauh sih. Oh iya. Karena dengan lu baru bangun, lu buka TikTok. Itu keperangkap tuh. Keperangkap. Sejam tuh lu di kasur. Sejam lu di kasur, baru mandi tuh. Iya. Terus habis itu otak lu akan mencernanya audio sama visual kan. Iya. Di situ lu udah nggak bisa produktif lagi menurut gua seharian. Iya, lu jadi kayak pas seharian pengennya untuk TikTok terus gitu. Iya. Bang, gua mau mulai ngonten tapi gua takut untuk diomongin orang. Oke bro, jadi ada pertanyaan dari followers kita. Oke. Dia pengen mulai konten, tapi dia takut untuk diomongin orang. Kalau misalnya menurut lu gimana? Oke, kalau menurut gue sebenarnya simpel ya. Ini hal yang harus pertama kali lu terima baik-baik dalam hidup lu. Lu mau berbuat baik, lu mau berbuat jahat, lu mau ngapain aja di hidup ini, orang pasti akan selalu ngomongin lu. Jadi menurut gue ignore aja nggak apa-apa. Sama gue pribadi mikir, kalau misalnya lu nggak sespesial itu di dunia ini. Karena setiap orang itu punya point of view sendiri, point of view masing-masing, dan kesibukan sendiri. Iya. Jadi ada mental block di pikiran lu, yang mikir kalau misalnya semua spotlight itu pasti ke lu. Padahal enggak ya. Padahal enggak. Dan perlu di note juga ke teman-teman, kalau misalnya justru kalian perlu takut waktu nggak ada yang ngomongin kalian. Karena selama kalian buat impact, selama kalian ada pengaruh, entah itu baik atau buruk, pasti bakal ada orang yang ngomongin. Dan kalian perlu untuk takut kalau misalnya nggak ada yang ngomongin kalian. Iya. Dan yang perlu dikonsider adalah orang yang ngomongin lu ini siapa sebenarnya. Iya. Kalau mungkin orangnya yang lumayan kredibel untuk bisa ngomongin lu, ya mungkin lu boleh consider kali ya. Oke. Tapi kalau lu udah nggak makan dari uangnya dia, kalau dia juga udah nggak seberarti itu dalam hidup lu, ya menurut gue di-ignore aja, it's fine sih. Sama ada satu hal yang menurut gue nggak make sense. Oke. Ada satu orang, contoh satu orang, dia baru bikin konten, terus ada satu head comment, profilnya nggak ada fotonya, nama juga nama palsu. Betul. Tapi dia kepikiran sampai 1 minggu, itu nggak make sense. Padahal yang komen paling mikir komen 2 menit doang gitu. Iya. Dia cuma komen nggak sampai 2 menit, nggak sampai semenit bahkan. Tapi lu kepikiran sampai berhari-hari. Lu nggak mood, lu nggak berani bikin konten. Itu nggak make sense kan? Nggak make sense. Biasa kalau ada di Instagram gua atau YouTube gua gitu, gua pin, terus besoknya dihapus sama dia. Bahkan yang komen juga takut. Yang komen juga takut. Biasa orang itu keyboard warrior aja, jadi santai aja. Tapi dia nggak percaya diri live kalau misalnya keyboard warrior gitu kan. Iya. Bang, apakah menabung pangkal kaya itu masih relevan di zaman sekarang? Kalau misalnya menurut gue pribadi, untuk kita bisa menabung, diemin uang kita habis kita kerja di tabungan bank, menurut gue itu udah mitos. Lu nggak akan pernah bisa kaya dengan lu nabung. Tapi lu harus investasi. Dan lu build habit untuk bisa investasi, menyisihkan uang, dan nggak spend itu semuanya, tapi kalian investasiin, itu menurut gue yang paling penting daripada menabung. Iya, setuju. Kalau misalnya menurut lu gimana? Ya mungkin ini sebenarnya topiknya udah lumayan general dan gue yakin udah pada tahu ya, dari 2020 udah booming juga. Udah booming. Menabung itu salah. Salah. Yang benar investasi. Iya. Mungkin sekarang gue ambil dari perspektif yang investasi, tapi ketahuilah apa yang lu investasiin gitu kali ya. Jadi sekarang banyak banget orang tuh yang FOMO, bro. Gimana tuh? Karena ngelihat ada meme coin dikit, ngelihat ada aset investasi yang naiknya beribu-ribu persen dikit,
mereka beli gitu, tapi belinya pas udah naik misalnya gitu-gitu loh. Jadinya pas rugi nanti malah tabungan hidupnya jadi hancur, jadi nggak punya uang lagi. Jadi menurut gua, lu harus ketahui benar-benar apa yang lu investasiin. Jadi kalau lu bener-bener anggaplah duit lu ini hak lu sepenuhnya nih. Ketika lu pengen masukin duit lu ke satu instrumen investasi, ya lu pasti lu tahu bener-bener instrumen investasi itu. Jangan sampai lu ikut-ikutan karena FOMO doang. Dan satu hal yang menurut gua penting juga adalah ketahui profil resiko lu. Oh iya. Jangan sampai, misal, lu nggak kuat nahan resiko di instrumen investasi yang ekstrim, kayak kripto. Tapi lu invest kripto. Pusing dah kepala lu, Turun nggak bisa tidur. 2% lu nggak bisa tidur. Nggak bisa tidur dah. Itu lu nggak tenang. Nggak tenang. Jadi ketenangan juga harus dikonsider ya. Dikonsider. Iya. Bang, gua baru diputusin. Menurut lu saran terbaik yang lu bisa kasih ke gua apa? Oke, jadi barusan ada followers kita yang baru diputusin. Oke. Menurut lu gimana deh? Oke, baru diputusin ya? Iya. Sakit tuh hati tuh. Sakit. Remuk tuh ya. Remuk. Oke, hal pertama yang lo lakukan adalah jangan dendam. Jangan dendam. Jangan pernah dendam. Gimana tuh? Dia itu tinggalin lu, ya udah baik-baik aja, putus baik-baik aja, jangan pernah dendam. Selanjutnya yang lo lakukan adalah fokus ke diri lu sendiri. Udah, sesimpel itu. Karena kalau lu beneran fokus ke diri lu sendiri, itu healingnya akan lebih cepet dan hidup lu akan baik-baik saja gitu loh. Dan kalau misalnya menurut gua pribadi, setelah lu diputusin, lu akan punya sangat banyak opsi. Iya. Opsi ini bukan maksudnya Bukan opsi cewek. bukan opsi cewek. Yeah. Lu akan punya banyak pilihan. Tapi yang lu perlu lakukan adalah lu pilih keputusan terbaik, lu kasih best move yang terbaik yang lu bisa lakuin. Mungkin ada beberapa pilihan yang lu bisa lakuin. Lu bisa chat dia lagi, Iya. lu bisa ngemis-ngemis ke dia untuk balikan, atau lu bisa pergi ke gym. Pilihan-pilihan itu akan sangat banyak. Tapi yang lu perlu lakukan adalah cari best move yang lu bisa lakuin walaupun posisi lu lagi nggak enak. Sama kayak main catur. Nah, sama yang perlu di-note juga di sini. Make sure habis lu diputusin, lu masih punya self-respect. Gimana tuh? Karena gini, banyak orang itu nggak punya respect sama dirinya sendiri gitu. Mereka oversimping ke satu cewek, sehingga begitu diputusin mereka akhirnya ngemis-ngemis lah. Terus ceweknya udah punya cowok baru, terus dia malah marah-marah ke cowoknya lah. Oh. Itu kan nggak punya respect sama dirinya sendiri. Maksudnya gini, kalau lu udah ditinggalin, ya udahlah ketahuilah bahwa dia udah nggak mau sama lu. Ya udah go on with your life, biarkan dia menjalani hidupnya dia. Nggak usah yang kayak sampai lu ngemis-ngemis, nggak usah yang sampai kayak lu marah-marahin pacar barunya. Menurut gue itu udah too much gitu. Ada something yang lebih baik di dunia ini untuk dilakukan, dan lu punya option yang lebih banyak lagi untuk improve diri lu daripada lu ngemis-ngemis ke cewek.